Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra TA TV dimanapun Anda berada, bahagia rasanya di kesempatan hari ini, tanggal 8 Juli 2020, saya Akbar Asari kembali menjumpai Anda dalam program Jumpa UMS dan tentunya langsung dari Gedung Induk Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selama 1 jam mendatang, kami akan menemani Anda dan tentunya Anda bisa menyimak acara ini. Dan tema sore hari ini mengenai masa ta'aruf PMB 2020 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan Akbar ingatkan kembali untuk Anda nih, bagi calon mahasiswa ataupun mungkin yang saat menyaksikan tayangan ini yang belum mendaftar ke Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada baiknya segera saja mendaftar melalui pmb.ums.ac.id karena pendaftaran ditutup tanggal 22 Agustus 2020. Tapi bisa jadi sebelum tanggal 22 Agustus bisa ditutup terlebih dahulu. Dan Akbar tidak sendiri di kesempatan sore hari ini, sudah hadir narasumber yang akan bahas panjang lebar mengenai masa ta'aruf PMB 2020. Yang pertama, beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau adalah Bapak Muhammad Taufik Kasturi, PhD. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ini? Alhamdulillah baik, Mas Akbar. Alhamdulillah baik. Kemudian narasumber saya yang kedua, beliau adalah Ketua Panitia Masta PMB 2020, ada Bapak Dr. Khairul Amin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik juga ini ya. Agak jauh kita ya. Sangat baik, ya. Social distance gitu ya, Akbar ya. Oke, baik, di awal Akbar sudah menyinggung nih mengenai tema sore hari ini, yaitu mengenai masa ta'aruf PMB 2020. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mungkin dari Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan ini, Pak Taufik, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lama lagi akan melonsing ataupun membuka Masta PMB, istilah kami, masa ta'aruf penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surakarta. Masta PMB ini akan diikuti oleh seluruh mahasiswa baru di tahun 2020 yang jumlahnya nanti sekitar 9.000-an mahasiswa baru. Di saat ini alhamdulillah UMS termasuk perguruan tinggi yang dipercaya oleh masyarakat, terbukti dengan adanya banyaknya mahasiswa, calon mahasiswa yang berbondong-bondong, Mas Akbar, ke UMS. Tidak ada pengaruh yang signifikan adanya wabah COVID-19 dan tidak adanya wabah COVID-19. Bahkan menurut statistik kami bahwa dengan tanggal bulan yang sama di tahun yang sebelumnya, jumlah mahasiswa yang registrasi di tahun ini jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Nah, ini menandakan memang kondisi COVID-19 tidak banyak berpengaruh terhadap penerimaan mahasiswa baru di UMS. Pada periode grand opening nanti akan diikuti oleh sekitar 9.000-an mahasiswa, tapi di awal yang registrasi sekitar 5.000-an itu diikuti oleh semua mahasiswa baru, dan nanti sisanya akan diikuti pada periode yang berikutnya. Pemerintah membuat regulasi tentang istilahnya kalau di Dikbud namanya adalah PKKMB. PKKMB ini adalah pengenalan bagi mahasiswa baru ketika mereka di tahun pertama mereka masuk perkuliahan. Tapi kalau di UMS kita punya nama sendiri, yaitu Masta PMB. Isinya relatif sama. Pemerintah mengambil kebijakan agar Masta PMB ataupun PKKMB dilaksanakan dengan model daring, tidak menggunakan luring, karena mengingat COVID-19 itu masih menggejala di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ini kita mengambil tema, Mas Akbar, tentang internalisasi nilai-nilai keilmuan dan keislaman menuju mahasiswa yang berdaya saing tinggi di masa pandemi COVID-19. Jadi meskipun kita di masa yang susah, masa yang sulit, tapi kita tidak lepas untuk selalu bersaing, bersinergi, berkolaborasi pada level-level mahasiswa maupun di level akademik di tingkat tinggi yang lainnya gitu. Oke, berarti artinya adalah dengan adanya kemarin pandemi COVID-19 memang menuntut kita untuk berpikir bagaimana agar
agenda kegiatan ini tetap terlaksana. Iya. Dan di bidang kemahasiswaan sendiri pun sudah mempersiapkan masa daring, dan itu pun juga mematuhi anjuran dari pemerintah Iya. gitu. Nah, ini persiapan kalau boleh sebelum ke teknis pelaksanaannya nanti ya. Dari mahasiswa ke bagian mahasiswa sendiri Pak Taufik ini kan perlu koordinasi secara menyeluruh. Nah, ini gimana Pak koordinasi yang dilakukan ini? Ya, pertama sifatnya top down dari Dikti ke masing-masing kampus, ke masing-masing kopertis. Kalau swasta ya Mas Akbar ya, kemudian ke masing-masing kampus. Kebetulan atau qadarullah saya ditunjuk oleh Dikti untuk mewakili ada 6 orang wakil rektor bidang kemahasiswaan yang dilibatkan di dalam perumusan penerimaan mahasiswa baru di era COVID-19. Keenam wakil rektor itu adalah wakil rektor dari Universitas Mula Warman Samarinda, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Gajah Mada, Universitas IPB Bogor, dan UMS dipercaya sebagai wakil satu-satunya untuk swasta di seluruh Indonesia. Dari regulasi pemerintah, hasil dari diskusi kami, mereka memberikan poin-poin standar-standar yang harus diikuti oleh perguruan tinggi Tetap di dalam ada standarisasinya ya saya. dalam melaksanakan PKKMB ataupun Masta PMB itu. Nah, dari sana kita akan mengacu, merefer apa-apa yang kita laksanakan. Nah, dari sana itu tadi kemudian kita breakdown dan kita diskusikan di level universitas. Ini loh rambu-rambu dari pemerintah yang harus kita laksanakan. Nah, kita sebenarnya tidak begitu jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya perbedaannya yang signifikan adalah kita menggunakan konsep daring. Nah, konsep daring ini pun bisa menjadi satu peluang, bisa menjadi satu kelemahan. Karena konsep daring yang kita kemas dengan secara apa adanya akan terasa sangat monoton. Dan ini mahasiswa baru akan bosan tentunya menikmati ataupun mengikuti Masta PMB secara daring. Nah, kami panitia Masta PMB bersama dengan Mas Khairul Amin mendesain sebuah Masta PMB di era COVID-19 yang menarik, yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Nanti Mas Khairul Amin akan menceritakan secara teknis bagaimana detail-detailnya seperti apa. Sebagai gambaran saja, misalnya kita membuat berbagai macam segmen-segmen ilustrasi yang nantinya kita akan sajikan di depan para mahasiswa, sehingga para mahasiswa itu akan mengikuti Masta PMB dengan secara nyaman. Oke, nah Pak Taufik, ini kan tadi ada kesepakatan yang ditunjuk oleh Dikti selaku penyelenggara ataupun perumus gitu ya. Ada standar-standar yang sudah ditentukan. Nah, dari Universitas Muhammadiyah sendiri, selain standar yang akan dilakukan, adakah hal-hal khusus yang disampaikan dalam Masta tersebut, Pak Taufik? Iya, jadi setiap kampus itu memiliki keunikan sendiri ya, dibanding dengan kampus-kampus yang lainnya. Termasuk di UMS ini, Masta namanya Masta PMB, Masa Ta'aruf, Masa Berkenalan. UMS sejak beberapa tahun yang lalu menggunakan sistem PKKMB yang barangkali berbeda dengan kampus-kampus yang lainnya. Tidak ada sistem berpeloncoan, Mas Akbar. Tidak ada sistem bentak-bentakan. Mahasiswa biasanya di masa-masa yang normal, mahasiswa cukup duduk di dalam satu ruangan, memakai jas, memakai dasi, di ruangan yang ber-AC, diberikan snack, diberikan makan siang, diajak diskusi, kemudian intinya adalah diberdayakan dalam kemampuan intelektual, kemampuan akademiknya mereka. Tidak ada baris berbaris, tidak ada pengkondisian oleh kakak tingkat, sudah tidak ada lagi. Nah, ini sistem ini barangkali menjadi inspirasi bagi kampus-kampus yang lainnya, karena mahasiswa senior tidak diberi kesempatan yang untuk mengadakan perpeloncoan pada adik-adik tingkatnya. Yang dimaksud perpeloncoan dalam ini hanya sekedar game, kemudian untuk energizer gitu ya, untuk meningkatkan semangat mereka di dalam ice breaking gitu ya, ice breaking yang semacam itu. Pernah satu ketika ada salah satu pejabat dari TNI gitu, anaknya kuliah di UMS, dia ragu dengan sistem perpeloncoan ataupun
bukan perponconan apa ya? Pengenalan. Ospek di UMS. Akhirnya beliau kita persilahkan duduk dalam satu ruangan, mengikuti seharian dan menyaksikan bagaimana kami mengadakan PKKMB itu. Dan beliau mengatakan ini luar biasa dan saya belum pernah melihat ini sebelumnya katanya. Oke, baik. Pak Taufik, ini kan kalau secara sebelum pandemi ini kan melibatkan UKM di universitas. Nah, bagaimana kan nanti kesiapan dari UKM tersebut nanti kita akan bahas segmen berikutnya, dan Pak Khairul Amin nanti secara teknis pelaksanaannya kapan dan bagaimana kontennya seperti apa nanti kita juga akan bahas setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa TA TV dimanapun Anda berada jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi tentunya selepas kita menyimak informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam Jumpa UMS. Baik, terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami di kesempatan sore hari ini, dan kita masih berbicara mengenai Masta PMB 2020 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan sore hari ini juga bergabung bersama kami, beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Dr. Sofyan Anif MSc. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Agenda padat hari ini beliau masih sempat untuk menjumpai kita ini walaupun melalui layar kaca. Baik, Pak Rektor, ini terkait dengan Masta PMB 2020 ini. Memang berbicara mengenai Masta ini, kondisi sekarang berbeda dengan tahun kemarin. Ya. Karena di era new normal ini kan kita pun harus menyesuaikan dari segala hal. Perkuliahan juga kita menyesuaikan, ujian juga menyesuaikan. Nah, kemudian dengan Masta PMB 2020 ini Pak Rektor, monggo memberikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa yang paling penting UMS, ya, keluarga besar UMS harus bersyukur kepada Allah karena dari sisi penerimaan mahasiswa baru kita alhamdulillah adanya COVID-19 ini tidak berpengaruh, artinya kita masih cukup banyak animo, ya, bahkan sebentar lagi kalau tidak salah tanggal 13 kita akan memulai kegiatan mahasiswa baru dengan adanya kegiatan Masta, ya, Masa Ta'aruf, ya sudah barang tentu Masta tahun ini itu akan kita lakukan dengan sistem online atau daring karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Meskipun sebetulnya sudah ada new normal, ya, tapi new normal ini kita pahami bukan berarti COVID-19 hilang 100%, tetapi kita memang harus menerima kondisi baru ini, ya. Menurut penelitian beberapa pakar virologi, memang virus COVID-19 ini tidak mungkin hilang 100%. Maka oleh karena itu, ya, cara yang paling baik kita harus memaknai new normal itu dengan kesiapan kita untuk kondisi yang baru ini. Sudah barang tentu kondisi baru ini harus tetap menjunjung tinggi kaidah-kaidah yang terkait dengan protokol kesehatan. Saya rasa saya tidak akan bahas protokol kesehatan, tetapi yang pertama saya ingin menyapa dulu mahasiswa baru UMS. Saya mendapat laporan untuk Masta angkatan yang pertama ini lebih dari 4.000 mahasiswa. 5.000 tepatnya tadi. 5.000, ya, sekitar 5.000 mahasiswa baru UMS akan melakukan kegiatan Masta. Oleh karena itu saya sampaikan ucapan selamat kepada para mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan sekaligus juga sudah secara resmi menjadi mahasiswa UMS. Selamat datang di kampus, meskipun kegiatan kita lakukan dengan cara daring. Paling tidak di kegiatan ini ada ruang-ruang yang bisa dipakai untuk mengenal lebih jauh terhadap segala fasilitas yang dimiliki oleh UMS. Ya. Selamat datang, dan saya rasa para mahasiswa ini tidak salah memilih UMS, Mas Azhar, ya. Betul. Karena UMS itu 3 tahun berturut-turut menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Jadi yang terakhir ada pemeringkatan perguruan tinggi versi Unirank,
versi junior rank for ICU kita ditempatkan sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Kemudian yang terakhir lagi Q-Star kita masuk di 10 besar. Ya. Tetapi yang amat sangat mengembirakan bahwa di tingkat Asia pun kita juga mengalami perkembangan yang luar biasa karena tahun 2019 kita masuk dari 200 perguruan tinggi terbaik di dunia di Asia, di Asia. Kita waktu itu tahun 2019 itu berada di posisi 163. Nah, pada tahun 2020 ini kita naik ranking kita menjadi ranking di posisi 131. Asia ya, untuk Asia, tingkat ya, Asia. Asia. Oke, baik. Ya, sehingga kalau dilihat dari peningkatan di tingkat Asia kita masuk 200 Besar. perguruan tinggi terbaik di Asia. Bahkan kita 131 rankingnya. Tapi kalau dilihat dari kualifikasi perguruan tinggi Indonesia, kita termasuk 10 besar. Ya, kalau tidak salah kita yang ranking ke-10 ya. Di atasnya beberapa perguruan tinggi negeri. Nah, oleh karena itu selain saya sampaikan ucapan selamat kepada para mahasiswa baru telah menjadi mahasiswa secara resmi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, juga saya sampaikan bahwa pilihan Anda sudah tepat ya, karena Anda akan kuliah di sebuah perguruan tinggi hebat, perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional. Nanti Anda juga akan berinteraksi dengan banyak sekali mahasiswa dari luar negeri. Mahasiswa asing ya. Mahasiswa asing ya, karena UMS ini sudah lebih dari 250 mahasiswa asing yang sekarang berada di UMS untuk menempuh baik itu di S1 maupun S2. Sehingga nanti silakan berinteraksi, dan saya berharap selaku rektor barang tentu para mahasiswa bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar betul-betul dan bisa lulus tepat pada waktunya, dan sekaligus kami juga berharap ke depan semua alumni UMS akan menjadi kader-kader bangsa, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang. Iya, oke. Nah, Pak Rektor, ini kalau tadi disampaikan Pak Taufik selaku bidang kemahasiswaan bahwa nanti tahap pertama insya Allah 5.000 mahasiswa baru akan mengikuti Masta ini. Nah, ini artinya adalah animo dari masyarakat memberikan kepercayaan kepada UMS. Dan alhamdulillah UMS juga sebagai terbaik perguruan tinggi swasta, kemudian 10 besar juga di tingkat nasional. Nah, ini artinya adalah UMS ini masih mendapatkan kepercayaan, Pak Rektor. Ya, jadi betul. Tetapi memang target kita tidak hanya mendapat trust, kepercayaan. Kita juga melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan, recognize. Ya. Nah, inilah saat UMS ini tidak hanya trust dengan banyaknya mahasiswa yang mendaftar, bahkan pandemi COVID-19 ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau menurut catatan panitia itu naik 12%. Justru mengalami kenaikan ya? Iya, dibandingkan tahun 2019. Artinya pada tanggal bulan yang sama setahun yang lalu, kita mencapai kenaikan 12%, sekitar 12%. Nah, tapi sekali lagi kita ingin melakukan berbagai upaya, reputasi internasional yang kita harapkan itu, sehingga kita mencapai pengakuan. Kalau trust itu bisa dibuktikan dengan makin banyaknya kepercayaan masyarakat dengan mahasiswa barunya semakin banyak. Tapi kalau recognize itu adalah prestasi. Ya, prestasi yang kita capai ya dalam berbagai aspek ya dosennya, karya mahasiswanya, karya lembaga secara umum, sehingga itulah yang dijadikan dasar untuk melakukan peningkatan perguruan tinggi, bahkan tidak hanya nasional tapi juga tingkat internasional. Nah, itulah ketika kita mendapatkan reputasi internasional dengan masuk di 200 perguruan tinggi terbaik di Asia, kita ranking 131 ya, atau menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia versi junior rank, itu artinya kita
sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas. Iya. Dan pengakuan itu tidak hanya nasional tapi juga internasional. Oke. Dan itu signifikan sekali, termasuk semakin banyak mahasiswa asing yang tadi tidak hanya percaya tapi juga sudah percaya, ya, sudah mengakui kebesaran atau kualitas di UMS ini, sehingga para mahasiswa asing berdatangan ke UMS untuk menempuh studi Ya. di sini. Dan ini justru menjadikan PR bagi Pak Rektor ketika prestasi tersebut sudah diraih. Ini justru menjadikan PR besar untuk ini lebih upaya yang ditingkatkan lagi nih di UMS ini. Gitu ya, Pak Rektor ya. Betul Mas Haris. Jadi sementara ini memang saya selaku rektor dan tim wakil-wakil rektor itu sudah sepakat, ya, ada tahapan-tahapan pengembangan yang selama ini sudah kita lakukan, ya, pengembangan SDM paling utama itu, sehingga saya minta izin ke PP untuk menambah 1 WR khusus yang nangani masalah SDM, dan alhamdulillah ini sekarang sudah baik, jumlah dokter kita semakin meningkat terus, jumlah guru besar kita, insya Allah jumlah guru besar kita itu juga terbanyak di perguruan tinggi swasta di Indonesia. Di Indonesia, Ya. oke, baik. Ya paling tidak salah kita kalau tidak salah kita sudah 131 lah. Maaf, 31 guru besar. Dan selama setahun kemarin 2019 itu kita sudah ada sekitar 11 ya. 11 guru besar baru. Ya, nampaknya Ini Pak WR3 ini juga tinggal menunggu menerima SK-nya SK. ini. Ya. Iya. Beliau juga sudah tidak sabar, Prof, untuk Ya. menunggu SK tersebut karena prosesnya cukup panjang Termasuk juga, Pak ini Taufik, yang ya. menggembirakan, Mas Azhar, termasuk jurnal publikasi ilmiah kita yang sudah naskah yang sudah terbit, yang terpublish di publikasi bereputasi internasional. Oke. Ya, kalau orang sering menyebut indeks Scopus itu ya, Iya. tapi sebenarnya tidak hanya di Scopus saja. Itu sudah naik sekitar 300 sampai 400% itu. Artinya apa? Dulu sebelum 2017 kita masih sekitar 200 sekian ya, 215 atau berapa. Ya. Sekarang kita sudah hampir 1000. Ya. Itu jurnal naskah jurnal publikasi kita yang terpublish oleh publikasi internasional, Oke. internasional. Ya, berarti ketika meraih suatu prestasi, UMS meraih prestasi, ini bukan justru membuat leha-leha kampus, justru semakin ibarat kalau bahasa Jawa itu ancang-ancang, Iya. biar larinya lebih kenceng, Iya. biar apapun bidang tersebut yang bisa mendongkrak prestasi ini semakin kuat, Iya. gitu ya, Pak Rektor ya. Ya betul. Hmm. Ini juga menjadi obsesi saya ini. Jadi memang ke depan itu tidak hanya sekedar doktornya banyak, kemudian profesional juga banyak, karya-karya ilmiah juga banyak. Tetapi saya ingin memang semua sivitas, baik dosen, kemudian mahasiswanya itu ya menjadi agen perubahan, ya, terhadap peradaban dunia, tidak hanya Indonesia. Karena kita sadar betul bahwa dengan kemajuan iptek dan teknologi, peradaban itu dengan sangat cepat sekali berkembang dan berubah. Bisa saja hari ini itu menjadi sebuah peradaban paling baik, tapi mungkin 2, 3, 5 tahun ke depan itu sudah ketinggalan. Sekarang Indonesia ini bicara tentang industri 4.0, itu negara lain sudah masuk 5.0. 5.0. Bahkan ketika di UMS ini bicara 4.0, di saudara kita di wilayah Indonesia bagian timur itu mungkin masih 2.0, ya, masih 3.0. Jadi artinya memang ini menjadi tugas kita bersama, dan saya ingin UMS menjadi bagian dari aset bangsa ini yang bisa memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya terhadap kemajuan bangsa ini. Iya, dan ikut mencerdaskan bangsa Ya, ini ya. mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Oke. Jadi inilah yang menjadi obsesi saya, sehingga sesuai dengan visi misi kita. Visi kita itu nanti pada tahun 2029 kita harapkan UMS menjadi world class University. Oke. Nah, apa yang menjadi identitas atau apa yang bisa menjadi ukuran ketika sudah masuk world class university, salah satunya ya adalah jurnal yang terpublish ya secara internasional itu, dan jurnal itu
dipakai oleh banyak orang dari berbagai negara. Iya. Ya, jadi temuan-temuan yang kita oleh para dosen kita itu nanti bisa berguna bagi membangun peradaban dunia itu. Itulah yang saya katakan instrumen merubah menjadi agent, ya, menjadi fasilitator ya kalau kita ya, menjadi fasilitator, menjadi mediator, menjadi katalisator ya terhadap perubahan bangsa ini. Itulah muncul dari kader-kader UMS. Oke, baik. Nah, ini agen-agen perubahan ini Pak Rektor ini kan dibantu oleh beberapa wakil rektor ini. Kalau tentang terkait dengan mahasiswa dibantu Pak Taufik selaku wakil rektor 3 ini. Yeah. Nah, ini Pak Taufik juga tentu saja mempersiapkan generasi-generasi perubah ini melalui tangan dingin beliau. Ini beliau mengelola mahasiswa untuk semua media Surakarta, apalagi terkait dengan kegiatan kita Masta ini yang akan digelar tanggal 13 Juli ya Pak Khairul Amin ya. Insya Allah 13 Juli. Nah, ini persiapan bagaimana Pak dengan UKM universitas, karena kan ini tetap melibatkan UKM BEMU apa ya? Dari peraturan PKKMB yang digelontorkan peraturan ini oleh Dikti, PKKMB itu adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Di antaranya ada satu klausul yang mengatakan bahwa ketua panitia PKKMB adalah pimpinan perguruan tinggi. Dalamnya adalah Pak Rektor. Cekinya Wakil Rektor 3. Nah, mahasiswa itu dalam posisi dilibatkan di dalam untuk membantu berjalannya PKKMB. Yang dilibatkan yaitu BEM, kemudian dan IMM, kalau di UMS ya. Jadi mahasiswa bukan sebagai penentu utama PKKMB, tapi dia sebagai tenaga yang membantu pelaksanaan PKKMB. Yang dilibatkan adalah seluruh BEM dan IMM. Ada kampus lain yang mungkin barangkali belum memahami regulasinya. Saya tanya, kapan PKKMB dilaksanakan? Jawabannya nunggu mahasiswa ada waktu gitu. Karena nggak mengerti bahwa PKKMB ini motornya di rektor, bukan di level mahasiswa. Nah, kita akan libatkan seluruh, kalau UKM nanti Mas Azhar itu levelnya kita ada namanya Expo. Expo itu di akhir sekitar 2 hari, kita rencanakan menggunakan gedung baru kita. Gedung baru, baik. Untuk Expo, di mana di sana nanti akan mahasiswa akan ada stand-stand di sana, dan kita tetap secara daring. Mahasiswa baru akan melihat dari rumah bagaimana stand-stand tersebut dan bagaimana UKM-UKM tersebut berkiprah selama ini. Ini pelibatan UKM-UKM tingkat universitas di dalam pelaksanaan Masta PMB. Wah, ini berarti UKM dituntut lebih kreatif lagi nih. Iya, harus kreatif. Iya, program daring ini kan penampilan visual ini bisa bagaimana ibaratnya mereka mengenalkan UKM mereka untuk adik-adik tingkat mereka gitu ya Pak Taufik ya. Nanti juga kita pas Masta PMB itu kita Pak Irul nanti saya akan banyak bicara Pak Irul ini. Dosen-dosen kayak para wakil rektor kan dilibatkan, tetapi beliau hanya bicara sekitar 15 menit. Selainnya adalah ilustrasi-ilustrasi, misalnya tentang kehidupan kampus, menggunakan ilustrasi. Bahkan beberapa kita melibatkan mahasiswa untuk membuat video-video pendek agar menarik minat para mahasiswa yang di rumah untuk terlibat di dalam kegiatan Masta PMB kita. Oke, baik. Tidak hanya sisi akademik, tapi mencoba memberikan ruang kepada mahasiswa sisi kreatifnya ini untuk diasah. Entertain juga kita masuk di situ ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi sudah disinggung Pak Khairul Amin ini kan ketua panitia Masta PMB ini Pak Khairul Amin. Nah, untuk pelaksananya sendiri kalau tadi sudah sedikit banyak memang dilaksanakan secara daring. Kalau secara detailnya gimana Pak? Oke, Mas Azhar dan pemirsa TV di seluruh tanah air, Pak Rektor dan Pak WR 3, kami sampaikan bahwa PKKMB atau dulunya namanya Ospek, kemudian kalau di UMS ini dikenal dengan Masta PMB begitu. Masta PMB singkatan dari Masa Ta'aruf Penyambutan Mahasiswa Baru UMS. Nah, tahun ini memang spesial. Jadi mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dan juga Dikti tadi PKKMB bahwa
kampus tidak boleh atau belum boleh melaksanakan kegiatan PKKMB ini secara langsung, sehingga ini kita laksanakan secara online. Secara online. Jadi mahasiswa baru UMS angkatan 2020 ini nanti menjadi mahasiswa pertama yang merasakan ospek secara online, Mas. Jadi dan ini sejarah karena UMS ya akan melaksanakan besok tanggal 13 Juli. Di mana universitas lain negeri Belum apalagi melaksanakannya. belum selesai melaksanakan pendaftaran mahasiswanya. Universitas swasta juga belum selesai. Nah, UMS ini tanggal 13 Juli sudah melaksanakan penyambutan mahasiswa baru yang secara online. Oke, baik. Pertama di Indonesia Itu, kalau Mas. bisa Mas, disebut. tahan dulu setelah segmen ini Bapak-bapak, tahan dulu. Bisa Mas Opek masuk- sudah tidak sabar untuk masuk menyampaikan. museum Oke, rekor ini. baik. Kita nanti lanjut di segmen Iya. berikutnya. Pemirsa TATV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena kita akan kembali tentunya selepas informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam Jumpa UMS.